duduk doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini Tuhan. Kami bisa datang lagi sama Tuhan Yesus beribadah, semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah Tuhan. Kami undang hadirat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dimanapun saat ini kami berada. Kami undang hadirat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan kami siapkan hati kami yang terbaik buat memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik yang siap, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita memuji Tuhan. Yuk kakak ajak semuanya kita untuk bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap? Yes. Ya, sekarang tepuk tangannya. Kita mau nyanyi sama-sama. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua,
Yesus. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Siapkan hatimu, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau sembah Tuhan Yesus sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Dari awal lagi kita katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya.
berterima kasih ya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau teramat baik Tuhan. Mari adik-adik katakan sama Tuhan Yesus kalau kalian sayang sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Kami cinta Tuhan Yesus. Ya dalam baya sianda ya nanamo, ya dalam baya sianda ya dalam ya dalam baya sianda ya nanamo. Kami mengucap syukur Tuhan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mau berdoa syafaat Tuhan Yesus. Kami berdiri Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai ya Bapa. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, segala keamanan Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden beserta wakil serta menteri-menterinya Tuhan berkati. Tuhan berikan kesehatan Tuhan, segala kebijakan dan aturan pemerintah yang dikeluarkan sesuai dengan kehendaknya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kesehatan juga untuk keluarganya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Opa Niko dan wakilnya, untuk Opa Gede dan wakilnya. Tuhan Yesus berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati Opa kami Tuhan, berkati kesehatan, berikan kekuatan Tuhan yang daripadamu. Sehingga dapat membawa gereja kami Tuhan menjadi visinya Tuhan Yesus seperti visi misinya Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga keluarganya, berikan kesehatan untuk anak dan keluarganya Tuhan, berkati lebih lagi Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, kota Pekanbaru yang kami kasihi Tuhan. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan, berkati masyarakat yang ada di kota Pekanbaru, berkati anak-anak yang ada di Pekanbaru, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Jadikan kota Pekanbaru menjadi contoh, menjadi terang dan garamnya bangsa kami Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk kedua orang tua kami Tuhan yang kami cintai. Tuhan berkati orang tua kami. Segala usaha dan pekerjaannya dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan lebih daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang ada Tuhan berkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Sehingga dapat membawa anak-anak berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik. Semuanya Tuhan berkati. Berkati pendidikannya Tuhan. Berkati lebih lagi Tuhan. Berikan kepintaran dan kecerdasan daripada Tuhan Yesus. Berikan juga kesehatan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Aku
Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih, penyertaan, dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan, berkati setiap kami, pakai setiap kami, hadirlah dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah kali ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Kitab Ratapan. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Ratapan pasal 1 sampai 5 ya. Hari ini kakak ada teka-teki nih. Ayo, siapa bisa jawab ya? Inilah teka-tekinya. Perhatikan baik-baik ya. Adik-adik, ini adalah gambar seorang nabi yang pernah dimasukkan ke dalam sumur. Siapakah nama nabi ini dan sedang apakah dia? Ayo, ingat baik-baik. Siapa dia ya? Siapa dia? Dia adalah Nabi Yeremia dan dia sedang menangis dan meratap. Kenapa? Ada apa, Kak? Kenapa Nabi Yeremia bersedih? Mari adik-adik dengarkan kakak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat Nabi Yeremia bersedih hati dan meratap. Dosa telah membuat segala sesuatu yang baik menjadi tidak baik, yang bagus menjadi rusak. Seperti kota Yerusalem ini adik-adik. Dosa telah membuat kota yang indah jadi rusak dan hancur seperti ini. Kota ini kena hukuman Tuhan. Hal ini telah membuat hati Nabi Yeremia menjadi sedih. Dan bukan cuma itu loh adik-adik. Dosa juga telah mengakibatkan orang-orang tua menjadi seperti ini. Mereka jadi bengong dan merana seperti ini. Para tua-tua kota duduk membisu di tanah. Mereka menaburkan debu di atas kepala dan memakai kain kabung tanda duka. Dan lagi adik-adik, ini yang terjadi. Pemuda-pemudi menundukkan kepala ke tanah dalam kesedihan. Anak-anak kelaparan mengemis. Anak-anak serta bayi pingsan di jalan-jalan kota. Dengan letih, mereka menangis minta makan dan minum kepada ibunya. Anak-anak meninggal di pangkuan ibu yang menangis. Semua penderitaan ini terjadi karena dosa diizinkan masuk ke dalam kehidupan seseorang. Apakah Tuhan telah membuang umatnya? Adakah Tuhan sangat murka terhadap umatnya? Demikian ratap Nabi Yeremia. Adik-adik, dengar baik-baik. Inilah akibat dari dosa. Dosa menjauhkan berkat dari umat Tuhan. Dosa membuat kekacauan. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Tapi dengarkan kakak. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terus apa yang harus dilakukan umat Tuhan? Dan apabila umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, lalu apa yang terjadi, Kak? Maka Tuhan akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya, berikan tepuk tangan. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Adik-adik perlu tahu, Kitab Ratapan ini merupakan sebuah kitab yang berbicara mengenai penderitaan Yehuda dan kebinasaan Yerusalem karena dosa dan pemberontakan yang terus-menerus terhadap Allah. Para pakar Alkitab sudah lama menyetujui bahwa penulis Kitab Ratapan adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah seorang saksi mata yang menyaksikan langsung musibah yang terjadi di Yerusalem waktu itu. Lebih kurang tahun 586 sebelum Masehi. Dan tidak diragukan lagi bahwa Nabi Yeremia adalah satu-satunya penulis kitab Perjanjian Lama yang menyaksikan musibah tersebut.
Nabi Yeremia disebut sebagai nabi peratap. Nama Yeremia artinya Allah membangkitkan. Nabi Yeremia adalah seorang hamba Tuhan yang membawa amanat atau pesan keras tentang pertobatan, namun berhati lembut dan hancur hati. Ia telah berkhotbah kepada telinga yang tuli, maksudnya yang gak mau dengar akan firman Tuhan ya, dan menuai hanya kebencian sebagai balasan kasihnya kepada orang-orang sebangsanya. Sampai Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur kering tapi berlumpur. Nabi Yeremia mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan yang sejati, maka hukuman dan pemusnahan akan datang dengan tiba-tiba. Dan itu terjadi bagi bangsa yang tidak mau bertobat. Dalam ratapannya kepada Tuhan, Nabi Yeremia, seorang pendoa syafaat, mengakui bahwa di balik penghukuman dan kebinasaan untuk umat pilihannya, Allah itu benar dan masih ada harapan bagi kaumnya. Masih ada pengharapan bagi orang-orang yang berada di tengah keputusasaan. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Sungguh Tuhan itu sayang kepada umatnya, sayang kepada kita semua. Ingat adik-adik, ini akibat dosa. Yang pertama, dosa menjauhkan berkat dari umat Tuhan. Yang kedua, dosa membuat kekacauan. Yang ketiga, dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Kakak ulangi, yang pertama, dosa menjauhkan berkat dari umat Tuhan. Yang kedua, dosa membuat kekacauan. Yang ketiga, dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ayo kakak bacakan lagi ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Nanti adik-adik hafal lagi ya. Mari adik-adik belajar mengerti dan mengenal kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan tetap mengasihi kita dalam keadaan apapun juga. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan terus menerus atau tidak habis-habisnya atau tidak putus-putusnya. Mari belajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jangan biarkan dosa menjauhkan berkat Tuhan atas bangsa, kota, keluarga, sekolah, bahkan teman-teman kita. Jangan biarkan dosa membuat kekacauan. Jangan biarkan dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Mari berdoa supaya kasih setia Tuhan atas bangsa kita, kota kita, keluarga kita, teman-teman kita, sekolah kita. Mari belajar berdoa sama seperti Yeremia bersyafaat, berdoa meratap untuk bangsanya. Demikianlah kita juga mau bersyafaat, berdoa buat bangsa, kota, keluarga, sekolah, dan teman-teman kita. Mari adik-adik, semua ambil sikap serius, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa, kota, tempat tinggal kami, sekolah kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, Tuhan Yesus, pengurapan daripada-Mu turun. Kami tahu kasih-Mu tiada berkesudahan untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa, kesalahan yang dilakukan oleh bangsa kami. Ampuni bangsa kami, ampuni kota kami. Kami mau Tuhan kota kami menyayangi Engkau. Kami mau kota kami menjadi kota kesayangan-Mu. Tuhan Yesus,
Ampuni Tuhan, ampuni setiap orang-orang yang melakukan dosa di kota bangsa kami dan tempat tinggal kami, bahkan sekolah kami. Tuhan Yesus yang jagai, Tuhan Yesus yang lindungi, perlindungan daripada Tuhan nyata untuk kota, bangsa, tempat tinggal, dan sampai teman-teman sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kasih-Mu tiada berkesudahan untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku